Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap dari kita pasti pernah memiliki satu doa yang terus kita langitkan bertahun-tahun. Doa yang tidak sekadar terucap sekali lalu dilupakan, tetapi doa yang lahir dari kedalaman hati, disertai harap, air mata, dan keyakinan. Ada doa tentang rizki, jodoh, kesehatan, keturunan, ampunan, atau ketenangan jiwa. Ada pula doa yang hanya Allah dan diri kita sendiri yang tahu betapa beratnya menunggu jawabannya. Dalam penantian itu, seringkali muncul rasa lelah. Hati mulai bertanya, apakah doaku didengar? Atau mengapa belum juga dikabulkan? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lalai sedikit pun. Setiap doa tercatat, setiap harapan disimpan, dan setiap waktu pengabulan ditetapkan dengan penuh hikmah. Allah tahu kapan hati kita siap, kapan iman kita cukup kuat, dan kapan nikmat itu akan membawa kebaikan, bukan keburukan. Terkadang Allah tidak langsung memberi apa yang kita minta, karena jika diberikan terlalu cepat, justru bisa menjauhkan kita darinya. Dalam masa menunggu, Allah sedang membentuk kesabaran, membersihkan niat, dan mendidik jiwa agar lebih bergantung kepadanya. Disitulah letak kasih sayang Allah yang sering tidak kita sadari. Penundaan bukanlah penolakan, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar. Menariknya, ketika doa yang kita panjatkan sudah sangat dekat dengan waktu pengabulan, Allah sering menghadirkan tanda-tanda tertentu. Tanda ini bukan untuk membuat kita sombong, tetapi untuk menguatkan hati agar tetap istiqamah. Tanda-tanda ini hadir sebagai penghibur bagi jiwa yang hampir lelah, sebagai bisikan lembut bahwa pertolongan Allah sudah dekat. Jika hari-hari ini kamu merasa ada perubahan dalam hatimu, cara pandangmu, atau keadaan sekitarmu, bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah bagian dari proses dikabulkannya doa yang selama ini kamu langitkan dengan penuh kesabaran dan harap. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa hambanya yang tulus mencari ridhonya. Sahabat, sebelum kita membahas lebih jauh tanda-tanda tersebut, pastikan kamu tidak melewatkan video ini sampai selesai, karena bisa jadi salah satu tandanya sedang kamu alami saat ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kamu merasa dikuatkan. Share kepada orang-orang terdekat yang mungkin sedang menunggu jawaban doa mereka. Dan tuliskan di kolom komentar doa apa yang sedang kamu langitkan, agar kita bisa saling mendoakan. Pastikan juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten penuh makna berikutnya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak apa saja tanda-tanda doa yang kamu langitkan akan segera menjadi nyata. Tanda pertama, hati semakin tenang dan lapang meski doa belum terlihat jawabannya. Tanda pertama bahwa doa yang kamu langitkan bertahun-tahun akan segera menjadi nyata adalah ketika hatimu mulai merasakan ketenangan yang tidak biasa. Bukan karena semua masalah sudah selesai, bukan pula karena keadaan hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena hatimu menjadi lebih lapang dalam menerima apapun ketentuan Allah. Kegelisahan yang dulu sering datang perlahan berkurang. Keluh kesah yang dulu mudah terucap, kini berganti dengan sikap lebih diam dan berserah. Ketenangan ini bukan tanda menyerah, melainkan tanda kepercayaan yang semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tetap berdoa, tetap berharap, tetapi hatimu tidak lagi memaksa. Kamu tidak lagi menuntut agar doa itu harus terkabul dengan cara dan waktu yang kamu inginkan. Di dalam hatimu tumbuh keyakinan bahwa apapun keputusan Allah pasti yang paling benar, meski saat ini belum kamu pahami sepenuhnya. Orang yang doanya hampir dikabulkan biasanya mengalami perubahan besar dalam cara memandang hidup.
Ia mulai memahami bahwa tujuan utama doa bukan hanya untuk mendapatkan apa yang diminta, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia sadar bahwa selama masa penantian, Allah telah memberinya nikmat yang sering terlewatkan, iman yang lebih dewasa, sabar yang lebih kuat, dan hati yang lebih lembut. Ketenangan ini juga membuatmu tidak mudah iri melihat kebahagiaan orang lain. Jika dulu hatimu terasa perih ketika melihat orang lain mendapatkan apa yang kamu doakan, kini perasaan itu berubah menjadi doa kebaikan. Kamu bisa berkata dalam hati, jika itu baik untuknya, semoga Allah memberkahinya. Ini adalah tanda penting, karena hati yang bersih dan lapang adalah wadah terbaik untuk menerima nikmat besar dari Allah. Selain itu, kamu mulai menikmati proses mendekat kepada Allah tanpa merasa terpaksa. Salat terasa lebih khusyuk, doa terasa lebih jujur, dan zikir menjadi kebutuhan, bukan sekedar rutinitas. Kamu tidak lagi datang kepada Allah hanya ketika terdesak, tetapi juga ketika hatimu tenang. Hubunganmu dengan Allah terasa lebih dekat dan lebih hangat, seolah ada ikatan batin yang semakin kuat. Dalam kondisi seperti ini, kamu juga mulai ikhlas dengan kemungkinan apapun. Bukan berarti kamu berhenti berharap, tetapi kamu siap menerima keputusan Allah dengan hati yang ridho. Jika dikabulkan sesuai harapanmu, kamu bersyukur. Jika dikabulkan dengan cara yang berbeda, kamu tetap yakin itu yang paling benar. Sikap inilah yang sering menjadi kunci datangnya pertolongan Allah. Ketenangan hati ini adalah isyarat halus bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Allah menenangkan hatimu terlebih dahulu agar kamu tidak kaget, tidak sombong, dan tidak lalai ketika doa itu akhirnya menjadi nyata. Karena nikmat yang datang kepada hati yang tenang akan melahirkan syukur, bukan kelalaian. Dan disitulah letak keindahan takdir Allah bagi hambanya yang sabar dan terus berharap. Tanda kedua, Allah menjauhkanmu dari hal-hal yang selama ini menghambat doamu. Tanda kedua bahwa doa yang kamu langitkan bertahun-tahun akan segera menjadi nyata adalah ketika Allah mulai menjauhkanmu dari hal-hal yang selama ini tanpa kamu sadari menjadi penghambat terkabulnya doa. Proses ini sering terasa tidak nyaman, bahkan menyakitkan, karena yang dijauhkan bisa berupa kebiasaan, lingkungan, pekerjaan, rencana, atau bahkan orang-orang yang sangat dekat dengan hidupmu. Mungkin kamu pernah merasa heran, mengapa akhir-akhir ini Allah seolah mencabut beberapa hal yang dulu sangat kamu andalkan. Hubungan yang kamu jaga dengan sepenuh hati tiba-tiba renggang. Lingkungan yang dulu membuatmu nyaman perlahan terasa asing. Bahkan, ada kebiasaan lama yang tiba-tiba tidak lagi kamu nikmati. Semua ini bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang membersihkan jalan agar doa yang kamu panjatkan bisa turun dengan lebih bening dan penuh keberkahan. Seringkali doa tidak kunjung menjadi nyata bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena masih ada hal-hal yang menutup pintu keberkahan. Bisa berupa dosa yang diremehkan, hati yang terlalu bergantung pada manusia, atau kesibukan dunia yang membuat doa hanya sekedar ucapan lisan. Ketika waktunya sudah dekat, Allah dengan kasih sayangnya mulai mengikis satu persatu penghalang tersebut, meski caranya terasa berat bagi hambanya. Proses dijauhkan ini biasanya membuatmu lebih sering merenung. Kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang harus aku perbaiki? Atau, mengapa Allah mengambil ini dariku? Pertanyaan-pertanyaan itu sesungguhnya adalah pintu hijrah batin. Dari sanalah kesadaran tumbuh, bahwa selama ini ada hal-hal yang harus dilepaskan agar Allah bisa menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Menariknya, setelah dijauhkan, hatimu justru menjadi lebih dekat kepada Allah. Kamu mulai lebih banyak berdoa, lebih jujur dalam munajat, dan lebih sadar bahwa tidak ada tempat bergantung selain kepadanya. Saat manusia dan keadaan tidak lagi bisa diandalkan, disitulah doa berubah dari sekedar harapan menjadi bentuk penyerahan total. Dan doa yang lahir dari hati yang berserah inilah yang paling dekat dengan pengabulan. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk memberi yang lebih baik. Namun, sebelum pemberian itu datang, Allah ingin memastikan bahwa hatimu tidak lagi terikat pada selainnya. Karena nikmat besar akan menjadi ujian berat,
jika hati masih bergantung pada dunia, maka Allah mendidikmu terlebih dahulu, membersihkan niatmu dan menguatkan imanmu. Jika hari ini kamu merasa banyak hal yang terlepas dari hidupmu tanpa bisa kamu cegah, jangan buru-buru berprasangka buruk. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa Allah sedang membuka jalan baru, jalan yang lebih bersih, lebih lurus, dan lebih siap untuk menerima jawaban dari doa yang selama ini kamu langitkan dengan penuh kesabaran dan harap. Tanda ketiga, doamu semakin sederhana, tetapi keyakinanmu semakin kuat. Tanda ketiga bahwa doa yang kamu langitkan bertahun-tahun akan segera menjadi nyata adalah ketika isi doamu semakin sederhana, namun keyakinan di dalam hatimu justru semakin kuat. Jika dulu doamu dipenuhi dengan banyak permintaan, penjelasan panjang dan harapan yang detail, kini doamu berubah menjadi lebih singkat, lebih jujur, dan lebih dalam maknanya. Kamu tidak lagi merasa perlu merinci segalanya, karena hatimu yakin Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untukmu. Kesederhanaan doa ini menunjukkan kedewasaan iman. Kamu mulai memahami bahwa Allah tidak membutuhkan kata-kata indah atau kalimat panjang untuk mengabulkan permintaan hambanya. Yang Allah lihat adalah isi hati, keikhlasan niat, dan kepercayaan penuh kepada ketetapannya. Ketika keyakinan itu menguat, doa pun menjadi lebih tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak dipenuhi rasa takut berlebihan. Di fase ini, kamu lebih sering mengucapkan doa-doa penyerahan. Doa seperti, "Ya Allah, jika ini baik menurutmu, dekapkanlah. Jika ini buruk bagiku, jauhkanlah dan gantilah dengan yang lebih baik." Kalimat seperti ini bukan tanda lemah, melainkan tanda hati yang sudah belajar percaya sepenuhnya kepada kebijaksanaan Allah. Kamu sadar bahwa apa yang kamu inginkan belum tentu yang paling benar, dan apa yang Allah pilihkan selalu mengandung kebaikan, meski jalannya tidak selalu mudah. Keyakinan yang kuat juga membuatmu tidak mudah goyah oleh keadaan. Ketika doa belum juga terwujud secara nyata, kamu tidak lagi merasa putus asa. Sebaliknya, kamu merasa lebih tenang karena yakin bahwa doa itu sedang diproses dengan cara terbaik. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena fokusmu adalah menjaga hubungan dengan Allah, bukan mengukur hasil dengan standar manusia. Selain itu, kamu mulai merasakan bahwa doa bukan lagi sekedar sarana meminta, tetapi menjadi tempat berlindung. Setiap kali lelah, kamu kembali kepada doa. Setiap kali bingung, kamu kembali kepada doa. Dan setiap kali bersyukur, kamu pun kembali kepada doa. Doa menjadi nafas hidupmu, bukan hanya jalan keluar saat terdesak. Inilah tanda bahwa hatimu sudah benar-benar terhubung dengan Allah. Pada titik ini, kamu juga lebih siap menerima apapun jawaban Allah. Jika doa itu dikabulkan sesuai harapanmu, kamu tidak akan berlebihan dalam kegembiraan. Jika dikabulkan dengan cara yang berbeda, kamu tidak terpuruk dalam kekecewaan. Karena yang kamu jaga bukan hasilnya, melainkan kepercayaanmu kepada Allah yang Maha mengatur segalanya dengan cara yang paling benar. Kesederhanaan doa yang disertai keyakinan kuat adalah isyarat bahwa hatimu sudah matang. Dan hati yang matang inilah yang seringkali menjadi wadah terbaik bagi terkabulnya doa besar yang telah lama kamu langitkan dengan penuh kesabaran dan harap. Tanda keempat, Allah membukakan jalan kebaikan dan amal soleh tanpa kamu paksa. Tanda keempat bahwa doa yang kamu langitkan bertahun-tahun akan segera menjadi nyata adalah ketika Allah mulai membukakan pintu-pintu kebaikan dan amal soleh dalam hidupmu tanpa kamu merasa terpaksa. Jika dulu melakukan kebaikan terasa berat, penuh pertimbangan, dan sering tertunda, kini hatimu lebih ringan untuk melakukannya. Ada dorongan halus dari dalam diri untuk berbuat baik, seolah Allah sendiri yang menuntun langkahmu. Kamu mungkin mendapati dirimu lebih mudah bersedekah meski keadaan belum sepenuhnya lapang. Kamu lebih ringan membantu orang lain meski tidak ada yang melihat. Kamu lebih menjaga lisan, lebih berhati-hati dalam bersikap, dan lebih cepat meminta maaf ketika berbuat salah. Semua perubahan ini terjadi perlahan namun konsisten. Dan yang paling penting, kamu melakukannya bukan demi pujian manusia, tetapi karena hatimu merasa nyaman ketika dekat dengan kebaikan. Amal soleh yang Allah mudahkan ini seringkali menjadi pembuka jalan terkabulnya doa. Karena dalam setiap kebaikan yang ikhlas, terdapat keberkahan yang luas. Allah mencintai hamba yang terus memperbaiki diri meski tidak sempurna.
Ketika Allah melihat kesungguhanmu dalam mendekat kepadanya, Allah pun mendekatkan pertolongannya kepadamu dengan cara yang tidak disangka-sangka. Di fase ini, kamu juga mulai peka terhadap kesempatan berbuat baik. Hati terasa gelisah jika melewatkan sholat, merasa kosong jika meninggalkan zikir, dan merasa ada yang kurang jika sehari berlalu tanpa kebaikan. Ini bukan beban, melainkan tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan dan dikuatkan. Allah sedang membiasakanmu hidup dalam suasana taat sebelum nikmat besar itu benar-benar datang. Menariknya, saat amal soleh semakin mudah, ujian seringkali masih ada. Namun cara kamu menyikapinya berbeda. Kamu lebih sabar, lebih bijak, dan lebih cepat kembali kepada Allah. Kamu tidak lagi mengeluh berlebihan karena hatimu tahu bahwa setiap ujian yang datang bersamaan dengan kemudahan beramal adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah sedang menaikkan kualitas imanmu, bukan menjatuhkanmu. Allah tidak akan membukakan pintu amal soleh kepada hambanya, kecuali Dia menghendaki kebaikan besar untuknya. Karena kebaikan yang konsisten adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar apa yang kamu minta. Bisa jadi, Allah ingin menjadikanmu pribadi yang lebih bersyukur, lebih rendah hati, dan lebih siap menerima amanah dari terkabulnya doa itu. Jika hari ini kamu merasa Allah memudahkan langkahmu untuk terus memperbaiki diri, jangan remehkan itu. Bisa jadi itulah tanda kuat bahwa doa yang selama ini kamu langitkan sedang berada di ambang menjadi nyata. Karena Allah sedang menyiapkan hatimu dengan amal soleh, agar ketika jawaban doa itu datang, kamu menerimanya dengan penuh kesadaran, syukur, dan keberkahan. Tanda kelima. Ujian terakhir datang bersamaan dengan kekuatan hati yang lebih kokoh. Tanda kelima, sekaligus yang terakhir, bahwa doa yang kamu langitkan bertahun-tahun akan segera menjadi nyata adalah ketika datang ujian yang terasa berat, namun hatimu justru lebih kokoh dan tidak mudah runtuh. Masalah boleh saja terasa besar, tekanan bisa datang dari berbagai arah, tetapi reaksi hatimu sangat berbeda dibanding sebelumnya. Kamu tetap sedih, tetap lelah, namun tidak putus asa. Kamu tetap menangis, namun tidak menyalahkan takdir. Ujian di fase ini sering disebut sebagai ujian penyempurna. Allah seolah menguji sekali lagi sejauh mana kesabaran dan kepercayaanmu kepadanya. Namun bedanya, Allah juga membekalimu dengan kekuatan batin yang jauh lebih besar. Kamu tidak lagi panik berlebihan. Kamu tidak lagi sibuk bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Sebaliknya, hatimu lebih sering berkata, aku yakin Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuanku. Pada tahap ini, kamu lebih cepat kembali kepada Allah setiap kali diuji. Doa menjadi respon pertamamu, bukan pilihan terakhir. Kamu lebih memilih sujud daripada meluapkan amarah, lebih memilih diam daripada mengeluh tanpa arah. Inilah tanda bahwa imanmu sudah ditempa dengan cukup matang. Dan iman yang matang adalah fondasi penting sebelum doa besar benar-benar dikabulkan. Seringkali, ujian terakhir datang untuk memastikan bahwa hatimu tidak lagi bergantung pada hasil, tetapi pada Allah itu sendiri. Allah ingin melihat apakah kamu masih bertahan dalam ketaatan meski jawaban doa belum tampak jelas. Jika kamu tetap bersabar, tetap berbaik sangka, dan tetap menjaga hubungan dengannya, maka itulah isyarat kuat bahwa pertolongan Allah sudah sangat dekat. Di fase ini pula, kamu mulai merasakan keyakinan aneh yang sulit dijelaskan. Di tengah ujian, ada bisikan lembut dalam hati yang mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bukan karena masalahnya ringan, tetapi karena Allah terasa sangat dekat. Keyakinan ini bukan ilusi, melainkan ketenangan yang Allah tanamkan sebagai hadiah bagi hamba yang bertahan. Allah tidak akan menguji dengan ujian berat di akhir penantian, kecuali Dia telah menyiapkan jawaban yang lebih besar dari rasa sakit tersebut. Seperti malam yang paling gelap sebelum fajar, ujian terakhir sering datang tepat sebelum doa itu menjadi nyata. Dan ketika doa itu akhirnya terkabul, kamu akan menyadari bahwa semua air mata, sabar, dan luka yang kamu lewati tidak pernah sia-sia. Jika hari ini kamu sedang berada di fase ujian yang terasa berat, namun hatimu tetap mampu berdiri tegak, bisa jadi inilah tanda terakhir.
tanda bahwa Allah sedang menyempurnakan proses dan bahwa doa yang kamu langitkan dengan penuh harap dan kesabaran sedang menunggu waktu terbaik untuk benar-benar menjadi nyata. Sahabat, dari pembahasan tadi, kita belajar bahwa doa yang dilangitkan bertahun-tahun tidak pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap bisikan hati, mencatat setiap air mata, dan mengatur waktu pengabulan dengan cara yang paling benar. Ketika doa itu sudah mendekati waktu menjadi nyata, Allah sering menghadirkan tanda-tanda sebagai penguat bagi hambanya yang hampir lelah. Tanda pertama adalah hati yang semakin tenang dan lapang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kepercayaan kepada Allah semakin kuat. Tanda kedua, Allah mulai menjauhkan kita dari hal-hal yang menghambat doa, meski prosesnya terasa berat. Ini adalah bentuk kasih sayang agar jalan menuju keberkahan menjadi bersih. Tanda ketiga, doa menjadi semakin sederhana, namun keyakinan semakin kokoh, karena hati telah belajar berserah dan percaya penuh pada kebijaksanaan Allah. Tanda keempat, Allah memudahkan langkah kita dalam amal solih dan kebaikan tanpa paksaan. Hati menjadi ringan untuk taat, lisan lebih terjaga, dan jiwa lebih peka terhadap kebaikan. Semua ini adalah persiapan agar nikmat besar kelak tidak menjauhkan kita dari Allah. Dan tanda kelima, datangnya ujian terakhir yang terasa berat, namun disertai kekuatan hati yang lebih matang. Di fase ini, iman tidak lagi mudah runtuh, dan doa menjadi tempat pulang pertama. Kelima tanda ini mengajarkan bahwa sebelum doa dikabulkan, Allah terlebih dahulu memperbaiki hati, iman, dan kedekatan kita kepadanya. Karena doa yang terkabul dengan keberkahan hanya akan diberikan kepada hati yang siap menerimanya dengan syukur dan ridho. Sahabat, jika dari 5 tanda tadi ada yang sedang kamu rasakan hari ini, jangan putus asa dan jangan berhenti berharap. Bisa jadi, kamu sedang berada sangat dekat dengan jawaban doa yang selama ini kamu langitkan dengan penuh sabar. Teruslah berdoa, teruslah memperbaiki diri, dan jagalah prasangka baik kepada Allah, karena Dia Maha menepati janjinya. Jika video ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang sedang menunggu jawaban doa, agar mereka pun ikut dikuatkan. Tuliskan di kolom komentar pengalaman atau doa yang sedang kamu langitkan, semoga menjadi jalan kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan pastikan kamu subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten penuh makna yang insya Allah akan terus mengingatkan kita pada Allah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dengan cara yang paling benar, pada waktu yang paling indah, dan dengan keberkahan yang membawa kita semakin dekat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.